Pesan itu muncul saat aku sedang mengantri di kasir supermarket. Bukan ucapan terima kasih, bukan kabar baik, bukan hati-hati di jalan. Kalimat pertama yang kuterima dari laki-laki yang kubiayai hidupnya selama 2 tahun adalah, "Aku rasa kita harus break dulu. Kamu bikin aku sesak." Sesak, itu kata yang dia pilih. Padahal 5 menit sebelum pesan itu masuk, aku baru saja membayar tagihan kosnya. Karena katanya, lagi mepet, sayang. Nanti aku ganti. Aku menyimpan ponsel pelan-pelan. Kasir memanggilku, menunggu aku pindahkan barang-barang. Tapi entah kenapa, semuanya terdengar seperti gema dari tempat yang jauh. Ada momen dalam hidup ketika kamu berdiri di tengah keramaian, tapi rasanya seperti satu-satunya orang di dunia yang sedang jatuh. Itu momenku hari itu. Kami bertemu 3 tahun lalu, di sebuah kelas workshop kecil. Dia orangnya hangat, sedikit kikuk, tapi punya cara bicara yang membuatmu ingin mendengarkan. Waktu itu dia sedang struggle, baru keluar dari pekerjaan, pindah kos, dan bilang sedang mencari arah hidupnya. Aku pikir, tidak apa. Semua orang punya masa sulit. Kalau aku bisa bantu sedikit, kenapa tidak? Bantuan kecil itu mulai dari hal-hal sederhana. Bayarin makan, ongkos, bensin. Lalu naik perlahan menjadi hal-hal yang besar. Uang kos, cicilan motor, bahkan beberapa alat kerja yang dia bilang penting untuk masa depan. Awalnya aku tidak merasa keberatan. Dia bilang dia malu meminta ke orang tuanya. Dia bilang dia tidak punya siapapun. Dia bilang aku satu-satunya orang yang benar-benar percaya padanya. Dan bodohnya, aku percaya itu. 2 tahun itu terasa seperti kompromi kecil yang akhirnya menjadi kewajiban besar. Setiap tanggal 28, aku otomatis transfer uang kosnya. Setiap tanggal 15, aku bayar cicilan motornya. Setiap akhir pekan, aku yang bayar makan kami. Dan setiap kali aku bilang aku sedang repot atau sedikit tertekan, dia akan bilang, "Kamu gak dukung aku ya?" Atau yang lebih menyakitkan, "Kamu tahu aku lagi bangun masa depan, kan? Kenapa kamu mulai hitung-hitungan?" Hampir lucu kalau dipikir sekarang. Dia yang tidak pernah membayar apapun, menuduhku hitung-hitungan. Tapi saat itu, aku hanya diam. Aku pikir, mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin ini cuma fase. Mungkin kalau aku sabar sedikit lagi, semuanya membaik. Lucunya, dia membaik. Tapi bukan untukku. Awal retaknya, hubungan kami dimulai dari hal kecil. Dia mulai sering menghilang. Balas chat 2 jam sekali. Pulang kos lebih malam dari biasa. Dan kalau aku tanya, jawabannya selalu sama. Aku ngurus masa depan. Atau, kamu gak usah khawatir. Aku kan laki-laki. Aku butuh ruang. Aku ingin percaya. Aku ingin yakin bahwa aku tidak sedang membiayai seseorang yang tidak menghargai aku. Aku ingin optimis, sesuatu yang dulu menjadi kelemahanku. Sampai suatu hari, dia lupa mematikan share location. Bukan aku yang memeriksa, aku bahkan tidak tahu dia masih mengaktifkan fitur itu. Tapi notifikasi muncul otomatis. Lokasinya bukan di tempat kerja, bukan di rumah teman, tapi di sebuah kafe kecil di daerah Senopati. Bersama seorang perempuan. Selama 3 jam. Aku duduk lama dengan ponsel di tangan. Tidak marah, tidak menangis, hanya hening. Ada jenis kesakitan tertentu yang membuatmu berhenti bereaksi. Pada titik itu, kamu hanya mengamati dan menyadari betapa bodohnya dirimu selama ini. Aku tidak langsung putus, tidak langsung konfrontasi. Aku hanya mulai melihat segala sesuatu dengan mata yang lebih jernih. Dan dalam kejernihan itulah aku melihat pola. Dia hanya menelepon kalau butuh uang. Dia hanya romantis kalau sedang ingin sesuatu. Dan dia hanya hadir saat hidupnya sedang baik untuk meminta lebih. Aku mulai menghitung. Benar-benar menghitung. Di laptopku, kutulis semua bukti transaksi selama 2 tahun terakhir. Transfer uang kos, 24 kali. Cicilan motor, 18 kali. Makan di luar,
Sekitar 60 kali top up e-walletnya. Entah berapa banyak. Totalnya, lebih dari yang berani kuakui. Tidak ada marah dalam proses itu. Hanya ketenangan yang menyeramkan. Seperti menata bukti dari kehidupan yang sebenarnya tidak pernah menjadi milikku. Lalu datanglah pesan itu. Aku rasa kita harus break dulu. Kamu bikin aku sesak. Sesak? Lucu. Aku punya tabel Excel penuh yang membuktikan siapa yang sebenarnya membuat siapa sesak. Aku tidak balas pesan itu. Setidaknya bukan saat itu. Aku pulang, mandi, membuat teh hangat, duduk di meja kerja, dan menatap layar laptop. Folder berisi bukti transfer itu seperti menatap balik padaku. Aku menarik napas pelan, lalu mulai menyusun. Semua bukti, screenshot, PDF tagihan, riwayat transfer, nota makan, chat dengan admin kos, semua. Dijadikan satu file, folder yang kuberi nama singkat. Selama ini. Keesokan harinya, aku mengirim file itu kepadanya. Tidak ada pesan panjang. Tidak ada drama. Hanya satu kalimat. Ini semua yang kamu bilang aku gak pernah minta. Butuh 4 menit sampai dia membalas. 4 menit yang terasa lebih panjang dari 2 tahun terakhir. Pesannya panjang. Tentu saja. Banyak alasan. Banyak tuduhan. Banyak manipulasi. Kalimat pertama, kamu ngapain ngumpulin hal kayak gini? Ini toksik. Lucu. Orang yang mengambil uangku selama 2 tahun menuduhku toksik. Lalu dia mencoba membalik keadaan. Kamu mau buat aku malu ya? Kamu sengaja pengen kelihatan benar kan? Kita kan pasangan. Ini apa sih? Dan kalimat favoritku. Kamu gak bisa buktiin apapun. Oh, aku bisa. Dan sudah aku lakukan. Saat dia mulai panik, aku hanya mengirim satu pesan. Aku tidak marah. Aku hanya selesai. Itu saja. Tidak ada ancaman. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada diskusi yang gagal. Dia mencoba menelepon 5 kali. Kemudian 10. Aku biarkan. Beberapa menit kemudian, aku menerima pesan dari nomor yang tidak kusimpan. Seorang perempuan. Pesannya singkat. Kami sudah tahu semuanya. Maaf ya. Aku tidak membalas. Karena bukan salahku. Dan bukan tugasku memperbaiki hidup siapapun lagi. Dalam beberapa hari, kabar itu menyebar di lingkaran teman-teman kami. Beberapa membelaku, beberapa menghindar, beberapa ikut menghakimi, yang wajar, karena mereka tidak pernah tahu ceritanya. Tapi pada akhirnya, tidak ada yang lebih tahu daripada diriku sendiri. Aku membiayai seorang laki-laki selama 2 tahun, dan dia membalasnya dengan kata, sesak. Kini aku yang memilih ruang. Ruang tanpa dia. Ruang tanpa beban. Ruang tanpa rasa bersalah yang dipelintir menjadi kewajiban. Aku menghapus nomor teleponnya. Menghapus fotonya. Menghapus akses ke segala sesuatu yang mengikat kami. Yang tertinggal hanya kamar bersih, rekening yang mulai bernapas, dan ketenangan yang tidak pernah kurasakan selama 2 tahun terakhir. Aku duduk di balkon apartemenku malam itu, menatap lampu-lampu kota yang tampak seperti bintang kecil. Aku memandang gelas tehku, menikmati keheningannya. Tidak ada kemenangan besar. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada pembalasan yang dramatis. Yang ada hanya kebenaran. Dan keheningan yang damai setelahnya. Itu lebih dari cukup. Kalau kamu pernah membiayai seseorang yang akhirnya membalasmu dengan kebohongan, atau meninggalkanmu tanpa rasa terima kasih, kamu tidak sendiri. Kadang, diam adalah satu-satunya balasan yang kita butuhkan untuk menemukan harga diri kita kembali. Kalau kisah ini terasa seperti bagian dari hidupmu, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Aku baca semuanya. Dan kalau kamu ingin mendengar cerita lain tentang balas dendam yang tenang, batasan diri, atau bagaimana kita tumbuh setelah dikhianati, tonton video berikutnya di Diam-Diam Balas. Mungkin kamu akan menemukan sepotong dirimu di sana.